siap bekerja hari ini? Siap Bu, insya Allah dengan segala semangat yang ada. Iya, ingat untuk ibadah ya, ibadah Iya. dalam dunia pendidikan. Iya Bu. Oke, untuk kali ini saya akan segera mengamati kegiatan coaching Ibu. Apakah alurnya sudah sesuai apa belum? Apakah kompetensi sudah tercukupi apa belum? Dan sebelum masuk ke kegiatan coaching Ibu, menurut Ibu hal-hal kompetensi apa yang akan dikembangkan nanti? Ya, menurut saya hal yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama yaitu saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Kemudian yang kedua saya akan mendengarkan aktif. Yang ketiga saya akan hadir dengan sepenuhnya. Oke, seperti itu. Yang mendengarkan aktif yang seperti apa? Yang mendengarkan aktif yaitu dengan cara mendengarkan aktif nanti saya berharap bisa membantu rekan atau teman saya untuk memecahkan permasalahannya. Itu yang saya harapkan dengan kenapa saya memilih ataupun dengan mengajukan pertanyaan tersebut. Oke, yang lainnya mungkin itu. Oke, terus menurut Bu Sri sendiri kriteria kompetensi itu akan tercapai itu menggunakan indikator apa Bu? Bahwa kompetensi ini sudah tercapai seperti itu. Ya, jadi yang saya inginkan dari proses ini indikatornya yaitu apabila saya itu sudah membantu menemukan langkah-langkah atau rencana aksi serta aksi itu sudah sesuai dengan permasalahannya dan nantinya teman saya itu sudah bisa menyelesaikan permasalahannya dengan baik, berarti saya anggap bahwa itu adalah sudah tercapai. Oke, berarti puncaknya dari kesuksesan kegiatan coaching kali ini adalah aksi yang sesuai dengan permasalahannya. Iya, yang sudah sesuai dan sehingga nanti coach yang akan memberikan jawaban atau coach nanti akan bisa menjawab semua permasalahannya atau menyelesaikan masalahnya dengan baik. Itu yang saya harapkan. Berarti permasalahannya dari coach dan jawabannya dari coach. Oke Bu, alhamdulillah untuk kali ini kegiatan praobservasi sudah kita laksanakan. Selamat bertugas, selamat menjalankan rencana coaching. Semoga sukses, menghasilkan solusi yang baik bagi yang punya masalah. Terima kasih Bu, selamat mencoba. Sama-sama. Terima kasih kembali ya Bu Ari. Assalamualaikum. Langsung kita masalah ya. Oh, Masya Allah Bu Reni, berarti begitu banyak ya pekerjaan yang harus diselesaikan pada akhir semester ini. Iya. Dengan banyaknya beban yang diberikan kepada Bu Reni, apakah Bu Reni bisa mengatasinya ya? Ya, saya berharap saya bisa mengatasinya sih Bu. Ya, sekarang tujuan Bu Reni untuk saling berbagi ini apa? Misalnya dengan menceritakan ini kepada saya, itu tujuannya apa? Ingin Ibu hasilkan? Oke, saya berharap dengan adanya pertemuan ini itu saya bisa menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi Bu. Karena saya itu harus mempersiapkan pembelajaran juga, kemudian ada tambahan-tambahan tugas yang banyak banget dari siswa maupun dari sekolah, kemudian murid-murid juga pastinya akan terganggu Bu, karena pekerjaan saya yang banyak, kemudian saya harus meninggalkan kelas, jadi tentu saja murid juga akan terganggu, sehingga saya tidak mengajar di kelas seperti itu. Jadi saya ingin ada solusi. Oh ya, berarti saya memahami Bu ya, bahwa Bu Reni itu sudah mencoba beberapa cara untuk mengatasi masalah ini. Mungkin Bu Reni punya cara-cara lain yang mungkin bisa Ibu gunakan untuk Ibu terapkan atau aplikasikan nanti di kelas. Sebenarnya saya itu adalah tipe orang yang pekerja keras Bu. Nah, tapi selama ini kan semakin banyak pekerjaan yang harus saya
kerjakan. Nah, lama-lama itu membuat saya lelah dan juga tentu saja stres. Nah, gimana ya saya bisa menyelesaikan permasalahan yang saya rasakan, Bu? Ya, Bu ini sudah pernah mencatat belum? Artinya mencatat daftar-daftar pekerjaan yang harus Ibu kerjakan atau Ibu selesaikan. Kemudian setelah mencatatnya, coba Bu Reni buat skala prioritas pekerjaan mana yang akan atau yang paling penting untuk didahulukan dan mana yang masih bisa ditunda ataupun bisa diselesaikan di kemudian hari, sehingga nanti semua permasalahannya akan bisa terselesaikan dengan baik. Saya belum pernah yang membuat skala prioritas, Ibu. Jadi apakah Ibu sudah mencoba membuat daftar? Kalau belum membuat skala prioritas berarti daftarnya sudah pernah dibuat belum? Ataupun daftar rencana nanti ke depannya itu? Kalau sebenarnya itu saya sudah pernah, tapi cuma catatan-catatan kecil seperti itu, dan saya menganggap bahwa itu bukan skala prioritas, cuma sebagai pengingat saja. Dan sebenarnya saya setuju nih dengan ide Bu Sri ya, bahwa membuat catatan-catatan kecil kayak gitu, dan dengan situ nanti kita bisa maksimal di dalam mengerjakan pekerjaan itu. Kemudian kalau adanya skala prioritas itu kita juga akan tahu mana yang harus didahulukan, mana yang nanti bisa nanti seperti itu sih, Bu. Jadi saya juga tidak akan bingung saya harus mulai dari mana kalau sudah ada skala prioritas seperti itu. Oh ya, berarti nanti Bu Reni akan mencoba ya membuat daftar dari pekerjaan yang akan Ibu lakukan. Setelah dibuat daftar, kemudian nanti akan dibuat skala prioritas, kemudian ya nanti akan diselesaikan setiap tugas itu atau yang tugas yang banyak itu dengan skala prioritas, dan nanti Bu Reni akan mendahulukan ya mana yang terlebih dahulu harus didahulukan dan mana yang masih bisa ditunda. Ya, betul sekali, Bu. Saya setuju sekali bahwa memang menurut saya ya kita harus membuat skala prioritas dulu. Jadi nanti kita akan tahu mana pekerjaan yang harus dikerjakan dulu, mana yang bisa dikerjakan nanti. Sehingga di situ juga selain saya membuat skala prioritas, kemungkinan saya juga bisa berkolaborasi sih, Bu, sebenarnya dengan teman-teman rekan sejawat seperti itu, sehingga tidak hanya saya yang mengerjakan, tetapi bisa jadi ada teman kerja, istilahnya ada teamwork seperti itu, Bu. Oh ya, berarti rencana yang ingin Ibu Reni lakukan yaitu yang pertama membuat skala prioritas, dan yang berikutnya akan berkolaborasi dengan guru atau guruan atau teamwork ya. Iya. Itu bagus sekali Bu, rencana yang sudah Ibu buat untuk melaksanakan aksi ini. Semoga pekerjaan Bu Reni bisa lancar ya. Ya, Bu, amin. Nah, saya ingin tahu Bu, kapan ya Bu Reni akan memulai dengan melaksanakan perencanaan ini? Sebenarnya secepatnya sih, Bu, saya ingin melakukan ini secepatnya. Pekerjaan ini mau tak list gitu, mau saya jadikan prioritas mana yang dulu, mana yang bisa nanti. Kemudian setelah itu ketika sudah ada skala prioritas, saya juga tidak akan menunda-nunda pekerjaan sih, Bu. Kemudian nanti kalau saya menunda-nunda pekerjaan tentu saja akan berdampak buruk nih, karena menunda maka semakin menumpuk sehingga pekerjaan itu semakin tidak terselesaikan, tapi malah justru akan semakin banyak, sehingga mungkin itu catatan kecil skala prioritas, kemudian tidak menunda-nunda. Jadi kemungkinan seperti itu sih ya, dan akan nanti kalau misalnya bisa berkolaborasi akan berkolaborasi ya Bu ya. ya, tentu saja dengan rekan-rekan ya. Berarti sepertinya Bu Reni itu sudah mendapatkan solusi ya dari permasalahan ini ya. Ya. Kemudian setelah Bu Reni mendapatkan solusi ini, apa komitmen yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya ya? ya. Oke. Komitmen yang saya ambil, pertama nanti saya akan membuat skala prioritas nih, Bu. Kedua, kemudian ketika skala prioritas itu sudah ada, saya tidak akan menunda-nunda pekerjaan, saya akan mulai step by step. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan teman gitu, sehingga saya tidak mengerjakan sendiri. Dan tentu saja saya setelah saya berkonsultasi dengan Bu Sri, tentu saja saya juga akan mencoba menyampaikan keresahan saya itu kepada kepala sekolah, sehingga nanti kepala sekolah itu bisa membagi tugas gitu ke atau istilahnya teamwork seperti itu. Ya, Bu, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Anda rencanakan itu bisa berhasil dengan baik dan dilaksanakan dengan baik pula, sehingga apa yang Anda cita-citakan, pekerjaan tidak
overload lagi, siswa juga tidak ditinggalkan, siswa juga bisa menerima haknya, pengiringan pun juga bisa lebih enteng dalam melakukan pekerjaan dan tidak terlalu terbebankan dengan yang banyaknya pekerjaan yang Ibu Reni dapatkan itu. Ya Bu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Sri yang sudah membantu saya untuk bisa menemukan solusi sehingga saya berhasil Bu. Action. Alhamdulillah Bu Sri, Iya Bu. proses coaching hari ini sudah selesai dengan lancar, luar biasa. Alhamdulillah. Dengan praktek coaching yang telah Ibu lakukan sebagai coach, yang saya amati, Ibu itu sudah sesuai dengan prinsip dan kompetensi coaching Bu. Ya, Adapun kompetensi spesifik yang tadi awal telah kita obrolkan di awal tadi, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. Apa yang sudah dilakukan pada saat dilakukan coaching? Apakah sudah sesuai dengan indikator pencapaian yang sudah ditentukan di awal? Apa belum menurut Bu Sri? Monggo. Oh ya, berdasarkan catatan atau yang saya lihat, saya ini sudah, kalau menurut saya sih Bu, Ya. sudah sesuai dengan indikator yang saya harapkan. Mhm. Koji pun sudah mengungkapkan permasalahannya dan dia pun sudah mencari solusi serta merencanakan apa yang akan dilakukannya atau tindak lanjut selanjutnya. Koji pun juga sudah memiliki keterbukaan untuk mengungkapkan semua permasalahannya sehingga kita pun dapat menggali potensi-potensi yang ada di dalam Koji itu sehingga dia bisa memecahkan permasalahan tersebut. Lego ya Bu. Iya, Lego. Jadi saya pun juga senang bisa membantu Koji memecahkan masalah ini. Terus saya tadi juga mengamatinya Bu, bahwa saya mohon izin untuk menyampaikan Ibu telah mengajukan pertanyaan yang berbobot juga pada saat tadi, sehingga ide-ide Koji tergali dan menyenangkan, apa permasalahannya juga bisa tercapai. Bagaimana permasalahan itu didapatkan, solusinya oleh Koji sendiri. Waktu akhir pertanyaan dari Ibu, siapa yang akan membantu, siapa saja yang akan dipersiapkan, dan tindak lanjut serta komitmen. Alhamdulillah luar biasa ya Bu, pencapaian untuk hari ini. Ya, sama Bu, saya juga mengucapkan terima kasih. Saya juga akan berusaha mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot lagi dengan cara mengeksplorasi lagi supaya nanti dengan pertanyaan tersebut saya bisa mengharapkan semua potensi yang ada pada Koji itu bisa tergali dan dapat meningkatkan serta meningkatkan kemampuan dan Koji tersebut bisa berkembang dengan baik. Intinya selalu mengembangkan diri ya Bu, belajar lagi dan belajar lagi. Iya, untuk belajar lagi untuk menjadi coach yang baik. Iya. Sehingga Koji pun bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik pula. Betul. Bagaimana perasaan Ibu setelah adanya supervisi ini? Ya, setelah ini hati saya merasa tenang Bu dan bahagia karena saya yakin adanya kompetensi coaching pada dalam diri saya rasa bersemangat untuk melakukan coaching lagi Bu, dan semoga saya kedepannya bisa membantu teman-teman saya yang mempunyai permasalahan Bu. Oke, alhamdulillah Bu, semangat lagi ya Bu Sri Ya, untuk terima berkarya kasih lagi. Bu Ali. Sama-sama. Terima kasih atas Sama-sama. kerjasamanya. Ya, sama-sama Bu Ali.